Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Minggu 25 Mei 2025. Bacaan kita hari ini dari 1 Tawarik pasal 12 ayat 16 sampai 22. Saya akan membaca ayat 16 sampai dengan 18. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur bagi-Mu Tuhan Allah pada pagi ini. Terima kasih penyertaan dan kasih-Mu dan memungkinkan kami menikmati hari baru, bahkan memungkinkan kami untuk menikmati sabda-Mu pagi ini. Karena itu kami memohon Roh Kudus menolong kami. Firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi Tuhan meteraikan dalam hati dan pikiran kami, dan kami ditolong oleh Roh Kudus untuk memahami dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Tawarik 12 ayat 16 sampai 22. Dan saya akan membaca hanya ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Daud keluar menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku akan sehati dengan kamu. Tetapi jika maksudmu untuk menyerahkan aku ke tipu muslihat kepada lawanku, padahal aku tidak melakukan kelaliman, kiranya Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, pemimpin ke-30 orang itu, katanya, "Kami ini di pihakmu, hai Daud, dan besertamu, hai anak Isai. Damai sejahtera, dan damai sejahtera bagi penolongmu, sebab Allahmu ialah penolongmu." Kemudian Daud menerima mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Amin. Tema renungan kita hari ini, pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Ibu bapak, saudara-saudara, pada zaman sekarang ini, sosial media adalah salah satu wadah untuk berinteraksi dengan rekan kerja ataupun keluarga. Lewat alat komunikasi ini, banyak tawaran fasilitas atau aplikasi yang memudahkan untuk bekerja dan menjalin relasi dengan orang lain, seperti halnya media sosial lewat aplikasi Facebook, IG, dan lain sebagainya. Demikian halnya yang dialami oleh Daud dalam bacaan kita saat ini. Ketika ia berada di Siklak, banyak orang yang mengikuti Daud dan bergabung dengannya untuk berperang. Namun, tentu tidak jarang orang yang mengikuti Daud mempunyai maksud lain untuk tujuan diri sendiri. Daud telah berpesan bahwa jika mereka hanya ingin menyerahkan Daud dengan tipu muslihat kepada lawan, maka biarlah kiranya Allah nenek moyang melihat itu dan menghukum kamu. Ayat 17. Mengapa banyak tentara atau suku-suku yang ikut bergabung kepada Daud? Hal itu dikarenakan mereka menyadari bahwa Daud bisa menang dan berhasil saat berperang. Itu semata-mata karena Allah turut bekerja dan memberkati Daud. Ini sangat jelas dalam bacaan kita pada ayat 18, dan itulah yang membuat mereka ingin bergabung dengan Daud, karena mereka menyadari pertolongan Tuhan yang senantiasa nyata bagi Daud. Daud menang bukan karena ia memiliki banyak pasukan tentara, namun karena Tuhan bersama dengan dia. Sekalipun demikian, ada saja orang-orang yang mengikuti Daud yang hendak berlaku curang terhadapnya. Saudara-saudara, ibu bapa terkasih Tuhan, bagaimana dengan orang percaya saat ini? Motivasi apa yang mendorong untuk mengikut Tuhan? Marilah menjadi pengikut Tuhan yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan serta kerendahan hati. Aminilah bahwa pertolongan Tuhan itu sempurna dan tepat waktu. Mari membangun relasi dengan sesama dengan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur bagi-Mu Tuhan Allah pada pagi hari ini. Terima kasih lawatan kasih-Mu melalui firman-Mu pagi ini, mengingatkan kami untuk selalu bersyukur
dan merasakan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Allah itu selalu menyatakan cinta kasih dan pertolongan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di Minggu Raya ini kami mempersiapkan hati kami, hidup kami, diri kami untuk melayani Tuhan, beribadah. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua, sehingga ibadah yang kami nyatakan kepada Tuhan hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang mengalami berbagai kesulitan pergumulan hidup, Tuhan topang setiap mereka. Yang berulang tahun hari ini, kami mendoakan Heritanto Bato, Bapak Christian Adi Nugroho Sukamdi, menikmati pertambahan usia hari ini. Tuhan tambahkan umur mereka setahun lagi. Kiranya dengan ulang tahun, saudara-saudara kami menikmati kasih-Mu dan selalu bersyukur. Hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mendoakan anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang, berkati dalam bangku sekolah pendidikan, berkati orang tua kami menikmati usia indah, peliharakan mereka semua. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan. Umat-Mu yang masih aktif bekerja, berkati dan sertai mereka, tambahkan hikmat, kekuatan bagi mereka. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami di negeri ini, berkatilah mereka, ya Tuhan. Lindungi kami hari ini, kiranya hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Ini doa syukur kami persembahkan bagi-Mu, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teru pagi, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.